Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau pagi tadi Tuhan sudah izinkan untuk saya menyampaikan, dan saya percaya kalau kita semua bisa mendengar dan menangkap dengan baik, itu berkat itu akan kita terima. Tetapi kalau kita tidak menerima, tidak menangkap, dan kita abaikan saja, kita datang dan kita pulang sama saja, tidak dapat apa-apa. Tapi saya percaya ada satu firman Tuhan, Yohanes 8 ayatnya yang ke-7. Coba kita melihat Yohanes 8 ayatnya yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berdiri dan berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ada satu ayat lagi yang saya inginkan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Di dalam Yohanes saya lupa istilahnya, kalau kita membaca, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan kita sungguh-sungguh percaya berkat itu akan turun di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan taruhkan kepada saya. Dan biar pagi sore hari ini kita sama-sama kita akan mendengarkan. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan tadi firman Tuhan di dalam Filipi 4. Kita baca mulai dari ayatnya yang ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Tadi kita sudah baca dari ayat Filipi 4, ayatnya yang kedua. Tetapi yang kedua saya sudah kupaskan semua, dan kita sudah masuk di dalam ketiga, tinggal sekarang kita masuk di dalam 4, 5, 6, dan 7. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua sudah dapat, dan mari kita baca dulu perikopnya. Nasihat-nasihat terakhir. Boleh kita baca di dalam ayat 2. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. 4. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Sama-sama jemaat 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi pagi sempat kita sudah kupaskan mulai dari siapa yang memerintahkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Siapa yang menyurati surat ini? Siapa yang punya kerinduan agar supaya jemaat yang ada di Filipi ini mereka menjadi orang-orang yang benar. Mereka bisa menerima nasihat-nasihat, yaitu Rasul Paulus. Dan kita tahu semua, waktu itu Rasul Paulus, dia menuliskan surat ini, dia ada di dalam penjara. Dia ada di dalam penjara, tetapi masih ada di dalam penjara, dalam keadaan terkurung, dalam keadaan tertekan. Mungkin juga saat itu dia sedang dipasung, tapi dia masih ingat kepada jemaat. Itu yang luar biasa. Berikan hati itu yang baik supaya diketahui orang.
Jadi dia masih ingat kepada jemaat-jemaat ini. Sehingga dia menuliskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi ini. Supaya jemaat-jemaat ini mereka satu sama lain harus sepikir. Ya, mereka harus satu roh. Mereka harus bisa bersatu. Itu yang dia mau. Dia pesan kepada jemaat-jemaat itu. Karena dia tahu kalau jemaat-jemaat pada waktu itu tidak mempunyai sehati, sepikir di dalam Tuhan, percuma, tidak ada guna. Jadi dia pesan, kalau kalian mau supaya menjadi jemaat yang berkenan kepada Tuhan, disayangi Tuhan, bahkan diingat-ingat Tuhan, istilahnya kamu harus rukun. Itu perintah. Ya, kamu harus rukun. Memang kunci. Supaya kita diberkati Tuhan, kita disayangi Tuhan, disertai Tuhan, kita harus rukun. Rasul Paulus dengan jelas dia menuliskan ini. Ya, kita harus rukun. Yang dikatakan tadi di dalam ayat yang kedua, Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya apa? Sehati, sepikir di dalam Tuhan. Sore hari ini, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita tahu Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Dia orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Tadi pagi saya sudah jelaskan bagaimana cerita Rasul Paulus dipilih Tuhan. Sebelum dia menjadi hambanya, bagaimana dia harus menderita. Dia harus buta selama 3 hari 3 malam. Dia harus dikejar-kejar dan lain-lain. Ya. Karena dia dipilih sama Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah dipilih sama Tuhan, itu lain kehidupannya. Jauh. Seperti tadi saya uraikan juga, saya sampaikan bagaimana Raja Daud yang dipilih. Ya, anak daripada Isai sekian banyak tidak dipilih, tetapi Raja Daud, bagaimana dia dipilih. Dia dipilih dan dia melakukan semua apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Kita melihat kehidupan Raja Daud. Kita juga sekarang ini imamat rajani, umat pilihan Allah. Mari kalau kita sudah dipilih, kita jaga kehidupan kita. Kita berdoa. Saudara Andre, besok jam 4 berangkat ke Jayapura. Bukan Papua sana. Ya, karena apa? Dia dipilih menjadi ketua pemuda dari Gereja Betel Indonesia. Anak-anak muda yang ada di Surabaya. Seluruh Gereja Betel Indonesia yang ada di Surabaya, semua pemuda-pemuda, pemimpinnya Saudara Andre. Apakah dipilih semua dengan pakai catatan, dengan politik dan lain-lain? Tidak. Seorang pemimpin, dia panggil semua anak-anak datang. Dan dia ajak berdoa, dia minta. Tapi dia tahu, Andre kami pilih engkau. Ya, sudah dipilih. Dan besok dia berangkat kemana? Ke Papua. Pesawat PP itu kalau saya tidak salah biayanya 7 juta. Hotelnya dan lain-lain, makannya selama penginapan di sana. Semua ditanggung. Oleh siapa? Oleh pusat Jakarta. Kalau dia tidak dipilih, tidak mungkin disuruh ke sana. Tidak mungkin, semua cuma hanya pergi bawa badan. Dan nanti ditabiskan oleh siapa? Oleh ketua BPH Jakarta. Ketua dari pemimpin dari Gereja Betel Indonesia. Jakarta turun semua ke sana. Ada yang juga dipilih tetapi mereka tidak diizinkan untuk berangkat ke sana. Mereka hanya boleh melalui Zoom saja diberkati atau ditabiskan melalui Zoom. Tapi saudara Andre disuruh berangkat. Ya, apakah karena siapa? Melihat gereja GBI Surya Kebenaran. Sehingga begitu tidak. Surya Kebenaran tidak ada nama. Tetapi Surya Kebenaran hanya dikenal oleh Tuhan. Dipilih sama Tuhan. Rasul Paulus juga. Dia dipilih. Maka itu dipilih, Tuhan memberikan dia hikmat, Tuhan berikan dia wangsit, Tuhan memberikan pewahyuan. Supaya di dalam penjara, di dalam kesengsaraan yang dia hadapi. Di situ dia masih menuliskan kepada jemaat yang ada di Filipi. Ayo, kalian-kalian ini harus sepikir. Ya, dikatakan di sini, kalian-kalian harus sehati, sepikir dalam Tuhan. Jadi enak orang kalau ada hubungan baik, hati sama-sama melayani,
sepikir sama-sama, satu roh, enak itu. Gak kepingin lepas. Tapi kalau tidak ada kecocokan, rohnya bertolak belakang. Yang satu gelap, perang terus. Percuma, tidak ada gunanya. Maka itu berupa satu nasihat. Ayo, kalau kita mau supaya doa-doa kita didengar. Ayo, ini yang Rasul Paulus minta. Bahkan juga dikatakan di dalam ayat yang kedua. Bahkan ku minta, kata Rasul Paulus kepadamu. Juga Sunsogos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku di dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens, kawan-kawanku sekerja yang lain. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tolonglah mereka. Di dalam pelayanan sesamanya kita yang ada, satu sama lain saling menolong, satu sama lain saling perhatian. Tolonglah mereka. Yang berbicara ini adalah Rasul Paulus. Dia punya hati. Memang seorang hamba Tuhan, kalau memang sudah dipilih sama Tuhan, sudah dirubah mindsetnya, pikiran, dia punya hati, dia perhatian. Dia perhatian sekali kepada teman-teman. Dia perhatian kepada pelayan-pelayan. Sehingga dia pesan kepada Sunsogos, tolong dia, tolong dia, tolong dia. Kadang kita melihat ada orang tidak bisa berbuat apa-apa. Gimana caranya? Tapi Rasul Paulus punya hati. Tolong dia, tolong dia. Selama 20 sekian tahun, Tuhan pakai kepada saya sebagai gembala. Senantiasa Tuhan taruh untuk memperhatikan, tolong orang ini, tolong orang ini, tolong orang ini, tolong orang ini. Ya, itu adalah perlakuan yang baik. Tolong kau terima dia supaya dia bisa kerja di sini. Tolong kau terima. Ya, sebagai apa? Jaminan adalah saya. Tolong kau berikan dia kerjaan. Kau tolong berikan. Sebab apa? Jaminan adalah saya. Seorang hamba yang sudah Tuhan taruh hati ini. Hati yang penuh kasih. Dia mau memperhatikan satu sama lain. Bahkan dia katakan lagi di sini. Di dalam ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Mungkin saat itu mereka tidak bisa ada sukacita dalam hidupnya. Karena masalah yang begitu banyak. Penuh masalah. Gimana saya bisa bersukacita? Wong saya sekarang keadaan ini seperti ini. Tapi kita percaya. Seorang hambanya memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat Tuhan ini. Kamu harus bersukacita. Bagaimana saya bisa bersukacita? Tapi kalau ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Apapun persoalan, apapun masalah. Pasti ada sukacita. Sekali lagi. Kalau ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, pasti ada sukacita. Tadi pagi kan saya ada saksikan. Satu ibu yang punya pendidikan tinggi. Dia menghadapi masalah. Dia tidak ada sukacita, dia stres. Tadi sebelum ibadah sempat saya telepon lagi kepada dia. Gimana kamu? Dari malam bisa tidur. Aku udah bisa tidur om. Cuma bisa tidur setengah jam. Itu pun saya tolak dengan obat. Saya bangun badan saya sakit semua. Gimana saya bisa sukacita? Bagaimana saya bisa tenang? Wong masalah saya seperti ini. Mohon maaf saya katakan. Tuhanmu yang engkau sembah salah. Kalau benar itu saya bilang. Pasti engkau mendapatkannya. Saya katakan, pasti engkau mendapatkannya. Saya sudah tidak peduli lagi, ya. Saya kirimkan sama kamu nanti Alkitab ya. Oke. Kamu baca ya. Setiap malam saya kirim kamu pujian, kamu dengar ya. Iya. Harus ada satu roh Tuhan di dalam kehidupan kita.
kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia katakan pada waktu dia naik di surga. Semua pada murid-murid pada kecil hati. Pada susah. Gimana Tuhan naik ke atas. Kita ini bagaimana jadi anak yatim. Tuhan berkata tidak, jangan kamu takut. Aku akan utuskan ya Roh Kudus datang ke kamu. Kalau kamu menerima, kamu akan diberikan kuasa. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria. Kalau ada Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus yang ada kepada kita. Mana bisa kita diberikan kuasa? Tidak bisa. Tapi sore hari ini, Tuhan pesankan kepada kita, bersukacitalah. Memang secara akal, pikiran, tidak mungkin persoalan masalah yang begitu banyak. Bagaimana bisa bersukacita? Tapi kalau ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Maka itu kalau ada Roh Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita buangkan Roh Tuhan itu. Kita masuk Roh Kudus yang ada di kita. Jangan. Roh Tuhan itu dijaga baik-baik, yaitu Roh Kudus. Jangan sampai dia keluar. Sebab kalau kita terus taruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita dijaga. Kita diberikan tenang, kita diberikan damai. Apapun persoalan, masalah yang kita hadapi, kita tetap tenang. Sehingga apa yang dia katakan di dalam ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada damai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini pesan Tuhan kepada kita. Supaya apa? Kita harus bisa bersukacita. Seperti Rasul Paulus juga mengatakan kepada siapa? Jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Tesalonika juga. Bersukacitalah senantiasa. Dia pesan. Kadang orang sedang susah, gelisah, bingung. Sudahlah, tidak usah takut, tenang. Kau bersukacita, serahkan semua kepada Tuhan. Bagaimana Pak saya bisa serahkan semua ini kepada Tuhan? Sudahlah, serahkan saja. Kalau ada Roh Tuhan yang ada kepada kita, pasti kita diberikan kekuatan. Maka itu Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-16. Tapi kalau di dalam ayatnya yang ke-17 kita melihat. Ke-17 dia katakan, tetaplah berdoa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini pesan Tuhan kepada kita. Dan juga di dalam ayatnya yang kelima, Filipi 4 ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi. Hendak kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita jadi orang-orang anak-anak Tuhan ini yang sudah dirubah. Pasti mempunyai hati yang baik. Dan Tuhan katakan kebaikan-kebaikan ini bisa diketahui. Oh orang ini baik ya. Mereka bisa melihat kita baik itu karena perilaku kita. Tingkah laku kita. Kalau tadi pagi kita belajar Yesaya 59 ayat 1, 2, dan 3. Kenapa doa-doa kita tidak didengar? Kenapa? Karena ada kejahatan-kejahatan yang ada. Karena ada dosa-dosa yang ada. Tapi Tuhan mintakan kepada kita malam hari ini. Biar kebaikan-kebaikan ini diketahui. Jangan kejahatan-kejahatan. Wah orang ini kok anak Tuhan kok jahat sekali. Oh hamba Tuhan ini kok jahat sekali. Saya habis selesai ibadah, saya akan mengikuti pernikahan. Ya saya lupa tadi, ya kita tahu hamba Tuhan ini, dia akan masuk di dalam pernikahan, mengadakan pesta. Tidak semua orang diundang, tidak semua orang diundang. Tetapi puji Tuhan saya masih tetap dihargai, diminta untuk supaya saya hadir. Ya, saya bisa hadir. Ya puji Tuhan, sebentar ya, supaya Bapak Ibu mungkin bertanya kepada saya, siapa Pak yang menikah?
Ya, tolong guys. Ya, siapa yang menikah sebentar ya? Ya, menikah. Diketahui orang. Ya, jadi hendaklah kebaikan kita diketahui orang. Ya, kalau kita tidak baik, kita tidak sama orang care, mana orang mau memperhatikan kita. Maka itu kita harus berusaha. Tadi saya berdiri di belakang. Tuhan taruh di dalam hati saya. Pagi-pagi tadi kalian sudah bagikan semua berkat kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ya, sore ini yang belum terima, terimalah. Itu jangan dilihat barangnya. Ya, tetapi ini adalah pemberian daripada Tuhan. Tuhan pakai sama saya supaya bisa memberkati jemaat. Jemaat jangan melihat barangnya, barang apa ini. Tidak. Ini adalah pemberian daripada Tuhan. Ya. Dan Tuhan percayakan kita bisa membagi-bagikan kepada orang. Bisa membagi-bagikan kepada orang. Saya percaya kalau Tuhan percayakan kita bisa membagi-bagikan kepada orang. Tuhan itu senang. Tuhan itu senang. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayatnya yang ke-6 kita melihat. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Ya, kalau kalian sudah bertobat, kalian sudah ada di dalam jalan hidup yang benar, ya, jangan kamu khawatir tentang apapun. Di dalam ayatnya yang ke-6 dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Indah sekali ya firman Tuhan ini. Sore hari ini jemaat Tuhan, kalian sedang khawatir apa? Kalian sedang takut apa? Kalian sedang bingung apa? Kalian sedang apa? Tapi pesan Tuhan kepada kita pada sore hari ini, ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini yang Tuhan pesan. Ya, coba kita renungkan kembali firman Tuhan ini. Satu persatu. Kita sekarang lagi khawatir tentang apa? Masa depan? Tuhan bilang minta sama saya. Tuhan yang punya masa depan. Itu. Bagaimana cara? Ya Tuhan hanya ngomong. Mazmur 37 ayat 37. Kau punya hati harus tulus. Engkau harus punya kejujuran. Ojo tukaran. Jangan. Tidak boleh tukaran. Suka berdamai. Membawa damai. Itu. Masa depan itu pasti bagus. Tidak usah takut. Tidak usah takut. Sehingga banyak orang sekarang berpikir, gimana masa depan saya ya? Keadaan sekarang seperti ini. Bagaimana saya bisa eksis? Bagaimana saya bisa maju? Pak, Bu, orang yang maju itu bukan hanya karena uang. Tidak. Orang yang maju itu, orang yang diberkati Tuhan. Bila mana satu, rumah tangga itu rukun. Itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Rumah tangga itu rukun. Kalau rumah tangga itu rukun itu adalah orang-orang yang diberkati. Tapi banyak sekarang orang dikatakan diberkati Tuhan karena diberkati uang banyak, rumah banyak, anak-anak banyak, semua banyak. Tetapi yang sekarang kita berpikir, kalau kita dikatakan diberkati Tuhan, uang banyak, anak dah karuan-karuan, tukaran sini, tukaran sana, tukaran sini, pusing itu orang tua. Sedangkan kita punya uang itu ada di bank, sekian banyak, sampai tidak berseri, tetapi anak-anaknya tidak benar. Suami istri tidak benar, cekcok terus cekcok. Itu yang dinamakan berkat. Uang banyak, tapi tidak punya keturunan. Apa gunanya? Teman saya itu ada. Uangnya tidak berseri. Mau minta uang berapa?
hari ini detik, mau berapa ratus miliar keluar itu uang. Ya, tapi percuma, tidak punya anak. Tidak punya anak. Dia pakai itu uang, dia makan saja, dia makan terus sampai kuat berapa banyak. Mana ada damai. Suami jadi gonggong. Tahu gonggong? Rodo-rodo. Ya. Untuk apa ini hidup? Uang banyak, rumah di mana-mana, tanah di mana-mana, villa di mana-mana. Bahkan orang berkata kepada saya, kamu tahu villanya di Terawas? Wah, buah-buah yang ada, pohon-pohon itu berluar biasa, tanamannya luar biasa. Durian montong, durian apa segala semua ada. Tapi percuma. Dia lagi sakit kanker sekarang. Apakah itu yang diberkati? Dia bisa beli loh itu dokter. Mungkin rumah sakit juga kalau bisa-bisa dia beli. Tapi sekarang dia sedang sakit kanker. Untuk apa? Itu yang dinamakan berkat. Kalau orang yang diberkati itu sehat dulu. Ya, rumah tangga itu bagus. Kalau semua sudah bagus, hidup di dalam kerukunan. Tuhan pesan di dalam Mazmur 133 ayat 3. Itu Tuhan perintahkan berkat itu datang kepada kita. Tuhan perintahkan berkat itu datang kepada kita. Maka itu Rasul Paulus pesan kepada jemaat di Filipi. Tuhan pesan kepada saya untuk menyampaikan. Tidak segampang itu. Kadang kita bisa menyampaikan oleh kasih anugerah Tuhan. Firman Tuhan, pleng, dia sadar. Oh iya betul. Ambil tindakan, saya harus. Tapi waktu disampaikan, pada waktu hatinya sedang tertutup, dia tidak bisa terima. Dia marah. Tapi biar sore hari ini, saya teringat dulu. Pada waktu saya curi listrik itu dulu puluhan tahun. Tidak ada yang bisa berbicara kepada saya. Tapi waktu firman Tuhan, saya segera pulang ambil, buang semua dan tidak curi listrik lagi. Apakah di sini jemaat Tuhan ada yang curi listrik? Ada, bertobat. Tapi kalau tidak ada, bersyukur kepada Tuhan. Mohon maaf, pada waktu itu saya merokok 1 hari 6-7 pak. Dokter boleh mengatakan, semua boleh mengatakan stop. Kalau kamu tidak berhenti, mati kamu. Ya, tidak bisa. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan izinkan saya punya masalah yang gawat. Di saat itu saya ambil rokok itu dan sampai saat ini saya buang dan tidak pernah pegang lagi. Dan tidak akan pegang lagi. Karena sudah takut, tidak berani. Kasih karunia Tuhan ada sama saya. Berikan takut akan Tuhan. Kalau saya merokok, saya mau jadi apa? Roh Tuhan keluar sama saya. Saya mau jadi apa? Maka itu tadi dia pesan. Apa yang dikatakan di dalam ayat 6. Ya. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Habis itu apalagi Tuhan ada tambahannya. Dia katakan di sini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa. Rasul Paulus juga berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tetap berdoa. Jemaat Tuhan yang ada di sini kalau kita mau, marilah. Hubungan dengan Tuhan itu ada terus. Berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan bilang, minta engkau dapat. Tapi berdoa itu berusaha. Supaya jangan ada kekotoran di dalam kehidupan kita. Sehingga doa kita itu tembus sampai di atas. Jangan kita berdoa masih simpan kepahitan. Simpan kebencian, simpan kemana-mana. Percuma doa kita tidak akan dijawab. Pak, terjawab loh Pak. Itu dengan kekuatanmu sendiri. Tadi pagi saya berbicara kepada jemaat Tuhan. Berkat itu ada 2. Ada orang berkata, Pak, kenapa orang ini kok jahat setengah mati, kok dia keberkatan?
Kenapa orang ini tidak setia, kok tidak melayani, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan? Kenapa dia kok keberkatan? Kenapa kita dengan susah payah pikul salibnya Tuhan, tapi kok kita hidup seperti begini? Jangan kita melihat orang dunia. Dikatakan Mazmur 73 ayat ke-18. Mereka itu ditaruh di tempat yang tinggi. Satu saat mereka jatuh, hancur mereka. Dan ingat, berkat daripada orang-orang itu. Bukan kita menghakimi, tidak. Tadi saya sudah katakan, berapa banyak orang keberkatan uangnya, tetapi hidupnya kan tidak tenang. Dia mungkin bekerja, dia susah payah, tetapi ada di dalam situ tisani, tipu sana, tipu sini. Kenapa Bapak bisa berbicara? Saya sudah punya pengalaman. Saya dari tahun 77 saya sudah kecemplung di dalam bisnis. Sampai dengan 98. Banyak suka duka yang saya hadapi. Banyak cara untuk supaya saya bisa mendapatkan uang. Tetapi hasil itu percuma. Tuhan tidak mau. Sehingga Tuhan habiskan semua itu dan Tuhan yang berikan sekarang ini. Jadi berkat itu ada dua. Dari dunia dan juga dari Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih berkat itu lain. Tapi kalau dunia yang kasih dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat 1-2. Dengan susah payah. Kau mendapatkan roti untuk dimakan. Dengan susah payah. Engkau mendapatkan roti untuk dimakan. Dengan susah payah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita dicintai Tuhan. Tuhan bilang pada waktu tidur pun Tuhan kasih. Pada waktu tidur pun Tuhan kasih. Tadi pagi saya sudah tunjukkan kepada jemaat. Tadi pagi saya sudah tunjukkan kepada jemaat. Pada waktu hari Jumat, saya harus berpikir bagaimana kebutuhan-kebutuhan untuk membayar listrik. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan untuk hari Sabtu. Biaya-biaya yang begitu banyak. Saya datang sama Tuhan. Kurang lebih jam 1 malam. Saya berdoa sama Tuhan. Sambil pujian penyembahan yang dinyanyikan yang setiap malam saya kirim kepada Bapak Ibu. Yang tidak ada di dalam jemaat Surya Kebenaran, yang saya masukkan di dalam grup Suara Gembala juga dapat. Tapi waktu saya sembah dia, sambil saya utarakan semua dalam doa dan penyembahan ini. Pujian penyembahan dan juga di dalam doa. Langsung tiba-tiba WA masuk, klik. Aku sudah kirim. Tapi saya kadang orang dengar, sudah kirim apalagi kalau macam begitu. Langsung tinggalkan, tidak. Saya menyembah, terus saya ucap syukur. Aku sudah kirim. Selesai saya buka, benar. Orang dari Amerika yang kirim. Sekali lagi, orang dari Amerika yang kirim. Sehingga tengah malam itu juga saya balas dengan terima kasih kepada dia. Orang dari Amerika yang kirim. Pada waktu tidur. Tadi kan kita juga istirahat kan. Saya juga habis selesai semua tadi saya dengar ini firman Tuhan yang saya dengar, terus saya dengar, saya koreksi diri saya bagaimana. Tiba-tiba saya tidur. Ya, saya tidur. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ya. Tiba-tiba ada satu orang. Ya. Ibu Cu, bukan Ibu Cu, jangan Ibu Cu. Ya, Ani, sini Ani. Ada satu orang, sini Ani, agak cepat. Agak cepat Ani. Ya. Ada satu orang. Kurang lebih jam 11.58. Ini loh yang saya mau kasih tahu. Jam 11.58. Tiba-tiba WA datang. Tulis apa ini, Pak? Pak, nomor
teman BCA berapa untuk saya? Pagi Pak, jam 11.58. Pagi Pak, nomor BCA ditanya. Bukan kita minta-minta. Ya saya kirim karena namanya dia suruh. Langsung Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jam 15.13 langsung M-Transfer datang. Bingung ya? Bingung ya? Ya inilah Bapak Ibu, bukan kita berbicara uang, tidak. Kalau kita mengasihi Tuhan dikatakan Mazmur 127 ayat 2 bagian B. Ya. Mazmur 127 ayat 2 bagian B. Tolong agak cepat sedikit. Ya, dikatakan Mazmur 127, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab apa dia katakan di sini? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita berusaha hidup kita itu dicintai Tuhan. Pak, bagaimana cara supaya hidup kita dicintai Tuhan? Perilaku kita menjadi pengikut Kristus. Tadi saya berbicara, saudari Lemuel, anak kecil ini. Dia masuk tadi di pintu. Saya bukan minta dihargai. Tapi anak ini dari kecil dia masih lugu. Dia ketemu dihormat. Ya, rendah hati. Itu anak kecil. Belajar daripada anak kecil ini. Itu namanya mencintai Tuhan. Kita belajar. Kita tidak perlu susah payah. Saya berbicara dengan beberapa orang untuk saya berikan kekuatan kepada mereka. Ya. Lihat gereja kita. Dasar mana bisa jalan terus. Sekali lagi, lihat gereja kita. Dasar mana bisa jalan terus. Tidak ada dasar. Mohon maaf. Ya. Pengeluaran besar sekali. Tapi pemasukannya dah cocok. Jauh. Ya. Tapi karena kita dicintai Tuhan. Tuhan bisa pakai dengan caranya Tuhan. Seperti 1 Korintus 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti itu. 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan bisa pakai dengan cara. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya disediakan Allah untuk apa? Mereka yang mengasihi Dia. Saya mengajarkan kepada jemaat Tuhan. Dan saya juga harus introspeksi diri saya. Apakah saya mengasihi Tuhan? Dan saya katakan kepada orang-orang yang saya berbicara. Kalau saya salah ini udah hancur semua. Anggaran begitu besar Bapak Ibu. Kalau saya salah, langkah saya keluar daripada relnya Tuhan. Udah hancur semua. Tapi sampai saat ini Tuhan masih menyertai. Sampai saat ini Tuhan masih menyertai. Berarti Tuhan masih ini. Rumah tangga saya semua fine-fine. Seluruhnya fine. Karena apa? Kita ada di dalam jalannya Tuhan. Saya menghimbau. Karena di depan kami ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan makan. Belajar supaya hidup kita ini ada di tracknya Tuhan. Jangan kita keluar daripada jalannya Tuhan. Keluar daripada jalan Tuhan. Mau kaya? Bisa kaya? Bisa. Ya. Apa saja bisa. Tetapi kehidupan kita itu tidak ada ketenangan. Tidak ada kedamaian. Dan Tuhan tidak bisa menyertai kita. Sore hari ini. Mari. Supaya kita berusaha. Banyak orang mengatakan, Pak, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Benar itu. Tidak salah. Dan firman Tuhan sudah aminkan. Tidak salah. Coba kita lihat terjemahan sehari-hari. Kita bukakan di dalam ayat 1 Filipi 4 ayatnya kelima. Terjemahan sehari-hari. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sehari-hari. Ya, yang terjemahan sehari-hari. Kita tahu. Ya.
Tolong agak cepat sedikit. Supaya kita tahu bahwa benar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Susah. Mau kerja apa sekarang? Tapi di sini dia katakan, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi apa? Tuhan akan datang. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sikap kita harus jadi orang yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tuhan akan datang bersama dengan malaikat surga. Kalau kita punya hati tidak baik, masakah kita ikut juga terangkat? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka itu marilah kita punya hati, kita minta sama Tuhan. Tuhan tolong. Kalau Musa engkau sudah berikan dia hati yang lemah lembut di muka bumi, tolong saya juga berikan. Saya dulu sebelum menjadi mengikuti Tuhan yang sungguh-sungguh, saya ini orang paling jahat. Jahat betul-betul. Tapi sekarang saya mau jahat, tidak bisa. Sudah direm sama Roh Kudus, tidak boleh jahat. Saya ini dulu jahat sekali. Ada orang ini saya potong sama dia. Ada orang ini saya potong. Bukan potong dengan pisau, tidak. Maksudnya di dalam usaha. Saya suka potong orang sini, potong orang sana. Tapi kalau sekarang dah mau. Sudah tidak kepingin lagi. Bagaimana saya bisa berbuat yang baik. Itu berarti Tuhan sudah rubah mindset kita. Kita berdoa. Maka itu firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 dia katakan di sini Bapak Ibu, mari Ibrani 10 ayatnya ke-25 agak cepat sedikit sayang. Ya. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tuhan mintakan kepada kita, jangan kita jauh dari pertemuan-pertemuan ini. Jangan kita jauh dari ibadah-ibadah ini. Ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ada beberapa anak-anak Tuhan, mereka sudah tidak mau lagi beribadah. Kalau sudah tidak mau beribadah sama siapa lagi? Jangan. Kita beribadah ini, kita mendengar ini firman. Dan firman ini memberikan kita kekuatan. Ada nasihat-nasihat. Apa yang salah, apa yang benar, kita satu sama lain sharing. Menjelang hari Tuhan yang sudah dekat ini. Sudah tidak lama lagi. Saya pesan, sudah tidak lama lagi. Ya, cuma kita tidak tahu. Jangan kita berpikir aman. Seperti dikatakan seperti ibu yang sedang hamil. Dia berpikir tiba-tiba sakit perut. Wah. Dipikir aman. Beberapa saat yang lalu saya mendengar katanya di daerah luar sana itu gempa 7,8. Besar juga ya. Kalau Indonesia, Surabaya kena 7,8. Gelundung kita semua. Habis. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Kita belajar supaya apa? Mengasihi Tuhan. Biar Tuhan sayang kepada kita. Betul orang mengatakan di sini susah, mengatakan susah. Memang semua siapa yang tidak teriak susah. Kerjaan ini susah, semua susah. Berapa banyak orang saat ini bangkrut, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini hancur. Tujuan Tuhan izinkan susah ini supaya apa? Kita datang berlutut sama Tuhan. Seperti tadi Filipi 4 ayat 6. Jangan kita takut tentang apapun. Nyatakanlah di dalam doa. Minta sama Tuhan.
Tapi menurut ibunya bilang, betul Pak, itu betul. Tetapi orang yang minta sama Tuhan harus orang yang benar. Orang yang disayangi Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Minta apa saja. Minta rumah tangga rukun. Minta kesehatan bagus. Minta ekonomi bagus. Minta anak-anak bagus. Segala kan semua. Kita minta, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tahu Maria tidak ada hubungan dengan Yusuf. Tapi bisa Maria hamil karena Roh Kudus. Maka itu orang katakan, tidak mungkin. Wong tidak ada hubungan Yusuf dan Maria, tapi kok bisa hamil? Karena ada hubungan. Tapi ini tidak ada hubungan. Tetapi bagi manusia memang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang senantiasa bertanya. Panti itu yang dilayani oleh Surya Kebenaran masih jalan ya? Memang benar. Tidak mungkin. Dari mana jalannya? Siapa yang kirim dana ini? Semua harus bayar. Semua harus bayar. Dan tidak boleh terlambat. Perjanjian kami dengan dapur-dapur. Video bayar. Dari mana? Tapi Tuhan bisa bikin yang tidak mungkin jadi mungkin. Bahkan sekarang lagi dikirimi. Buah-buahan semua. Kemarin saya diomongi, Pak, hari Senin kami kirim lagi Pak ya. Masa saya tolak? Wah sudah Pak. Bingung saya. Tuhan hari Senin dia mau kirim lagi Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Ya Tuhan bilang yang ada ini kan bagi jemaat. Jemaat keberkatan. Makan ya. Yang tadi sudah dapat itu makan. Diperas sama dia. Tuhan terima kasih. Jangan bilang dari gereja. Alhamdulillah puji Tuhan tidak. Tuhan terima kasih. Ini dari engkau. Ini dari engkau. Pak Senin kami kirim lagi Pak ya. Hari Jumat kami kirim lagi ya. Nah hari Selasa Tuhan izinkan ke sana. Saya mau didom lagi, dikasih lagi. Ya, apel. Karena panen. Besok dia berangkat. Om, nanti saya kasih sama Om. Saya bilang tidak, kami bayar. Kalau engkau kasih terus, muka kami tidak ada. Saya tidak mau jadi orang seperti ini. Kami bayar. Tadi saya tanya kepada Devina. Vin, ini apel papamu kamu jus minum bagus apa? Bagus. Saya tanya Pak Daniel kemarin saya pergi besuk dia. Bagus, enak Pak, beolnya enak. Vin, kamu mau pesan? Ya kamu mau pesan mungkin 1 kilo 25.000. Tapi susu harus pergi ambil. Saya bilang begitu. Ya pesan susu. Berapa banyak? 10 kilo dia bilang. Loh kamu makan juga? Iya saya makan. Papa minum juga? Iya papa minum. 10 kilo. Ya wes, catat 10 kilo. Saya ini jadi penjual apel lagi. Karena apa? Untuk kebaikan-kebaikan jemaat Tuhan. Kembali lagi Tuhan memberkati. Yang katakan kepada saya hari Jumat, Pak kami kirim lagi Pak. Bagi, jadi sebentar tolong. Ya, yang tugas dapur-dapur tolong selesai ambil di sana. Bagikan semua ke panti-panti. Nanti ada datang lagi. Ambil lagi, bagi lagi terus. Seperti apa? Dari Yordan pergi ke Galilea. Galilea bagi terus ke sungai-sungai kecil. Air yang ada dia bagi terus, dia bagi terus. Galilea itu sumbernya luar biasa. Danaunya penuh dengan ikan. Daerah Galilea pertumbuhan itu luar biasa tumbuh-tumbuhan. Kurma itu banyak dari Galilea. Karena apa? Dia suka bagi, dia bagi. Tapi laut mati. Dapat dia terima. Jadi busuk semua. Jadi kita jangan jadi laut mati. Dapat bagi. Saya bingung. Gimana cara tak habiskan ini ya? Gimana caranya? Saya lagi bingung, tapi saya minta tuntunan Roh Kudus. Keluarkan lagi. Bapak Ibu, mari kita belajar. Kita berdoa sama Tuhan. Saya percaya kalau kita doa sama Tuhan, kita ada di tracknya Tuhan. Tuhan jawab.
Memohon sama Tuhan apa yang kita mau. Tuhan, saya minta ini, saya minta ini. Saya percaya kalau minta yang benar, berkenan sama Tuhan, Tuhan langsung kasih. Saya tidak. Kalau Tuhan izinkan, bulan 6, awal bulan ini, Tuhan kirim ke satu mobil baru lagi datang ke sini. Karena kita bingung. Loh kok gila, dari mana lagi? Wong saya dah tahu. Kalau Tuhan berkenan. Ditanya Pak sekarang mana kendaraannya? Dari surga ada lagi menuju ke Surabaya. Ya pasti pabriknya ada di Jakarta lah. Ya. Kalau Tuhan berkenan. Barang itu kalau belum ada di tangan belum. Tapi kalau Tuhan berkenan. Tuhan kirimkan baru. Saya juga bingung untuk apa ini. Maka itu barusan waktu pergi pelayanan. Kamu berdoa ya. Ibu-ibu. Supaya nanti Tuhan siapkan mobil ya. Supaya bisa kalian. Bu Retno langsung ngomong. Pak ojo metik pak. Aku le metik dah iso pak. Aku manual saja. Wes ketinggalan zaman Bu Retno. Saiki motor-motor manual itu jarang itu ada. Kecuali kalau Bu Retno khusus minta dibuat sama pabrik. Karena Retno Yuliardi pesan itu. Ya. Tuhan bisa buat. Dengan cara apapun. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Ya kita berdoa, Tuhan saya minta ini, saya minta ini. Jangan kita belajar daripada Salomo. Salomo tidak pernah minta kaya. Salomo hanya minta hikmat. Tapi saya bilang, Tuhan, untuk apa ini? Harus tambah. Garai pusing. Gak usah. Tapi jalan. Sampai orang bingung. Sangat-sangat bingung. Nah kembali yang saya dapat ini, saya bagikan kepada jemaat Tuhan ini. Yang saya bagikan apa? Kita ada di tracknya Tuhan. Ada di dalam jalannya Tuhan. Ini yang saya minta. Saya tidak pernah minta yang lain. Artinya hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Itu saja. Kalau kita hidup berkenan sama Tuhan, kita dikasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan, sudah tidak usah pusing. 10.000 boleh jatuh. 1.000 boleh jatuh kiri kanan. Tapi kalau kita benar, tidak. Tuhan jaga, Tuhan topang kita. Tapi dikatakan di sini Bapak Ibu yang dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ada ucap syukur dalam kehidupan kita. Kita mari belajar mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu yang Tuhan minta. 1 Tesalonika ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Belajar, apapun yang terjadi, baik dan tidak baik, ucap syukur saja. Jangan ada persungutan-persungutan dalam hidup ini. Karena kita bersungut 1 Korintus 10 ayat 10, Tuhan itu tidak senang. Kita belajar jadi orang ada ucapan syukur. Baik ucapan syukur, tidak baik ada ucapan syukur. Ada orang menyenangkan kita ucap syukur. Yang tidak menyenangkan juga ucap syukur. Ada yang kirim berkat ya kita ucap syukur. Yang tidak ada berkat juga ucap syukur. Syukur. Kalau kita bisa mengucap syukur, kita belajar dari Tuhan Yesus pada waktu itu kasih makan 5.000 orang. Kita belajar daripada Tuhan Yesus kasih makan 4.000 orang. Dari mana dia bisa memberikan makan di tempat yang sepi 5.000 orang? Anak kecil ini hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Mau kasih makan 5.000 orang, belum bapak dan anak-anaknya, belum istri dan anak-anaknya. Dari mana Bapak Ibu? Tapi dengan ucap syukur kita lihat lebih 12 bakul. Terus makanan dimakan bersama mereka sampai kenyang. Ini kurma ini. Dah habis-habis. Barusan saya pikir 1 dos.
Habis datang lagi 2 dos lagi. Loh, kok ada lagi? Bahkan dia ngomong hari Jumat Pak kami kirim lagi. Tadi saya ngomong sama Pak Toga Sirait. Sore tadi, Pak Opung bagaimana sudah makan korma? Hati-hati giginya jatuh. Nggak Pak, hati-hati Pak. Wes tak makan Pak, enak Pak. Leona mana gelem. Ya kalau sudah omong macam gitu sudah, aku sudah mulai siap mau kirim lagi. Jangan tunggu habis dulu Sebab orang tua ini jangan sampai dia bangun tengah malam, kepingin makan kurma, dihap lagi masuk. Salah gigit salah. Kena bijinya kurma, putus itu gigi, yang tanggung jawab siapa? Agus boleh tertawa. Tapi kalau kirim jagung muda boleh. Tidak apa-apa. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti ini, 5 roti 2 ikan. Tuhan kasih makan juga 4.000 orang. Hanya 7 dan ikan kecil-kecil. Tapi kita lihat dengan ucapan syukur, berkata kepada jemaat yang ada, duduk kamu. Mereka duduk, mereka nurut, mereka taat. Dan Bapak ambilkan ikan ini yang sedikit, ucap syukur. Dan kita melihat Tuhan limpahkan, Tuhan limpahkan. Ayo jemaat Tuhan, coba belajar. Kalau sampai pun kita ini susah, tidak bisa berbuat apa-apa, jalan buntu, tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini? Dosa atau apa? Tapi kalau ini semua diizinkan, tapi ada jalan keluar, ya sudah. Berarti jalan saja terus, seperti Ayub. Ayub itu ada jalan terus, jalan keluar. Karena Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan dan kebenaran. Ada jalan keluar. Masalah ini ada jalan keluar. Saya berpikir kemarin, Tuhan mau bayar listrik. Total semua dengan panti kurang lebih hampir 9. Tahu 9, 9 juta. Pagi itu hanya seberapa. Tapi sudah saya tenang saja. Tapi kita melihat ada jalan keluar. Di sini ada. Sebentar ada yang nama Erna. Sopo itu Erna yang kirim uang. Sebentar lagi tadi ada nama Erni. Siapa itu Erni? Tak cari jemaat yang nama Erna ada. Hei, siapa ini yang nama Erna? Ya. Sebentar ada yang nama Erni. Sebentar ada yang nama ini. Tadi saya dapat laporan nama Erna, nama Erni. Tuhan bisa pakai. Maka itu tadi saya akan ditanya kepada bagian admin. Gimana Pak? Hari Sabtu minggu depan jalan lagi. Lo jalan saya bilang. Kalau begitu saya siapkan semua itu jeruk-jeruk supaya dibagi. Iya sudah atur, habiskan dulu. Habis dulu, nanti lagi datang lagi yang baru. Habis datang lagi yang baru. Habiskan. Biar malam hari ini, apa yang Tuhan pesankan? Dengan ucapan syukur. Punya masalah, apapun, datang di bawah kaki Tuhan. Maka itu gereja setiap pagi, bukakan ibadah Zoom. Supaya apa? Jemaat datang beribadah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membawa berkat ini. Besok ini hari Senin. Minggu hari yang pertama lagi. 1 minggu ini sudah selesai. Kemarin lalu hari Senin kita sama-sama semua berdoa. Pagi-pagi sudah berdoa. Ya, terima kasih Tuhan. Kalau selama 1 minggu ini Engkau sudah memberkati kami di dalam segala hal. Semua apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kunci sudah. Makasih Tuhan. Sekarang ini hari Senin. Tuhan ini hari Senin bagaimana? Saya paling takut ini hari Senin barusan ini. Begitu banyak yang dibutuhkan. Listrik butuhkan. Yang ini butuhkan. Ini butuhkan. Tapi kita datang sama Tuhan. Tuhan kuserahkan Tuhan. Ini di depan ini Tuhan. Di jalan raya ini. Itu batu-batu kerikil yang tajam-tajam kita lewati. Sakit Tuhan. Di depan ada gunung yang tinggi yang kita harus lewat.
Bagaimana kita bisa lewat? Minta Tuhan suruh kita supaya kita bisa naik. Ya puji Tuhan. Selesai juga kan hari ini. Maka itu tadi saya bilang bagian-bagian admin, bagian apa? Kamu tolong laporkan kepada saya selama 1 minggu ini di total semua kehidupan kita, di total semua kebutuhan kita, di total semua. Kasih laporkan kepada saya. Dan saya tinggal melihat dan saya doakan. Saya doakan. Tengah-tengah malam paling enak. Kalau kita sudah jam 1, jam 2, jam 3. Kita datang berdoa sama Tuhan. Oh waduh. Berdoa sama Tuhan. Tenang. Tenang. Datang. Bahkan dikatakan di dalam yang terakhir kita melihat. Di dalam yang terakhir ayat 7. Damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan punya damai sejahtera Allah. Tuhan berikan kepada kita. Waduh enak. Tapi kalau tidak kita dapati damai sejahtera daripada Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi. Ibu itu. Om, aku sudah minum obat tidur om. Tidak bisa tidur. Aku sudah ini tidak bisa, saya udah tidur di luar om. Tidak bisa tidur. Hanya tidur setengah jam, bangun lagi. Sampai sekarang mata saya melek terus. Saya bilang, kau ada salah sama Tuhan. Saya sudah banyak berbicara dengan dia. Dan saya bilang, saya kasih kamu Alkitab. Tolong Andre, kalau ada Alkitab. Tapi kalau tidak ada Alkitab, beli. Kalau ada jemaat yang punya Alkitab, kepingin jadi berkat, laporkan kepada saya atau laporkan kepada Andre, saya punya Alkitab. Kalau Bapak Ibu kepingin jadi berkat, saya kasih alamat, langsung Gojek kirim sama dia. Tapi jangan Alkitab yang kecil, yang tidak bisa dibaca. Ya, ini kan kita juga jadi berkat. Sebab 1 jiwa dimenangkan, dibawa sama Tuhan. Malaikat surga itu bersorak-sorak. Kalau ada jemaat Tuhan, dia tinggal bagian barat. Kalau ada bagian barat yang punya Alkitab, yang masih baru. Jangan kita kasih yang sobek-sobek. Nanti dia berpikir apa. Kalau ada, nanti ngomong sama Andre. Andre, saya punya. Mana alamatnya? Tolong dibungkus baik-baik, dikirim. Bilang saja dari GB Surya Kebenaran. Loh kenapa Pak? Kan dari saya. Tuhan kan tahu hati Bapak Ibu. Saya menginjil, Bapak Ibu ikut ambil bagian. Nanti kita kasih alamat, Bapak Ibu gojek, kasih sama dia. Dan malam ini juga dia baca. Waduh, itu luar biasa. Ya, jadi saya rasa sekian Bapak Ibu. Saya minta pemusik singer, kita akan akhiri di dalam ibadah ini. Supaya sebentar ini sebelum kita akhiri, kita akan makan dan minum tubuh darah Yesus.